Oke, selamat malam teman-teman. Ini first time kita upload video di YouTube ya. Jadi sebelumnya kita biasa upload itu di TikTok, kalau enggak di Telegram. Jadi kita coba untuk explore di YouTube. Jadi ini first time. Oke, saat ini kita akan membahas emiten bumi, tapi sebelum itu kita harus bahas IHSG-nya dulu ya guys ya. Bebelakangan hari ini memang pasar itu cukup panas ya dari minggu kemarin guys. Karena ada sentimen yang tiba-tiba di luar nalar gitu. Jadi tiba-tiba orang panik, tiba-tiba market jatuh gitu kan. Ya sebetulnya kalau secara teknikal sih penurunan ini dibilang masih wajar ya. Wajar tapi ya dibilang wajar ya wajar gitu kan. Karena IHSG itu kan udah naik sejak bottomnya 8 April 2025. Kita tarik dulu sampai puncaknya itu di 20 Januari 2026. Dia udah naik sekitar di 54 persenan dan puncaknya itu ada di 9.177 ya. Kalau untuk saat ini saat turun ya menurut saya sih ya wajar-wajar aja sih. Cuman yang bikin orang panik itu kan penurunannya yang luar biasa sampai terjadi trading hold 2 hari ya kalau nggak salah. Ya itulah karena saya juga ya udah kemarin sempet serok beberapa barang, serok tinggalin gitu. Sempet ya ambil beberapa barang lah, dan terakhir ambil barang tuh kemarin. Enggak, tadi pagi masih sempet ambil barang, beberapa barang. Jadi ya udah, itu sih tujuannya untuk invest saja. Karena kan momen seperti ini tuh jarang banget terjadi. Dibilangnya flash sale lah ya. Cepet turunnya, cepet juga reboundnya. Jadi ya karena saya butuh invest untuk di beberapa emiten, saya manfaatkan hal seperti ini, bukan malah panik gitu. Jadi ngelihatnya bukan karena turun 1-2 hari, dan saya ngelihatnya nggak jangka 1 minggu atau beberapa hari gitu. Saya ngelihat dari fundamentalnya juga. Dikira diskon ya udah gitu. Sekiranya diskon ya ambil. Untuk invest jangka panjang aja sih guys. Oke, penurunannya dari puncaknya itu kisaran di 18%. Sebetulnya area ini tuh udah sempet dibahas di grup Telegram. Jadi memang area support ini tuh memang krusial gitu guys. Ternyata betul sekali, dia cuman sweep liquidity ke bawah. Di sini ada buyer, baru naik ke atas, mentok ke atas, dia ada resisten juga, turun lagi ke bawah. Untuk saat ini IHSG memang kan karakternya begitu ya guys ya. Dia naik, turun, naik lagi ya, sekiranya kayak bikin base gitulah, atau sideways dibilangnya ya. Konsolidasi juga bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia biasanya ranging dulu baru dia naik lebih atas lagi gitu. Untuk saat ini dia kan masih di tengah-tengah ya. Kemungkinan itu dia bakal ada retest lagi ke area 8.300. Area 8.300 ini cukup oke untuk dikatakan sebagai resistance selanjutnya. Nanti kemungkinan dia entah mungkin dia sweep atau gimana, dia bakal ranging dulu nih di area sini, atau kemungkinan dia bisa break. Kalau besok break di antara 8.400, mungkin dia bisa next ke 8.800 gitu guys. Untuk saat ini sih dia di time frame 4 jamnya juga oke sih. Ini ada candle bullish juga di sini. Jadi cukup oke lah untuk closing hari ini IHSG. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu emiten, yaitu Bumi. Karena retail itu banyak di sini guys. Emiten ini juga udah sempet saya bahas di grup. Area ini tuh cukup krusial. Jadi kemarin sempet saya bahas waktu masih di 29 Januari, saya sempet update live di grup Telegram bahwa si Bumi ini possible untuk visit dulu ke area ini 224 dan 199. Itu possible banget buat divisit oleh dia karena ada area support di sono.
Dan juga menurut saya fundamentalnya masih bagus. Agak kurang percaya sih saya kalau misalkan si bumi ini bisa turun sampai ke kisaran 140-an atau bahkan balik lagi ke 50 perak gitu. Karena memang fundamentalnya sekarang juga udah oke. Kalau kita lihat dari histori ke belakangnya juga dia sempat menyentuh ke all time high-nya di 8.750. Cuman kita nggak berharap ke sono dulu karena memang kan bumi ini sangat under pressure sekali semenjak di tahun 2008 ya. Jadi memang dia kehilangan jati dirinya lah gitu. Dari 8.000 sampai ke 50 perak guys. Ini luar biasa. Untuk saat ini closingnya bumi itu udah cukup oke. Ada bullish engulfing juga di closing daily-nya. Dan ini di area support. Perlu diperhatikan besok karena di area ini 290 dan juga di area 270 itu ada resisten guys. Kalau misalkan besok dia bisa break ke area ini, break di area ini. Wait. Nah, break di area 2 ini possible dia untuk visit ke 340 nextnya targetnya gitu. Tapi nggak langsung kayak gitu sih. Memang ada beberapa momentum, butuh momentum juga. Entah mungkin news apa. Karena kan sekarang tuh lagi banyak news kayak Pak Salim join to this emittent gitu. Jadi mungkin atau news itu yang bakal ngebantu dia menjadi katalisnya buat next ke 340 atau mungkin dia butuh beberapa bensin lagi. Jadi ntar kalau misalkan dia butuh bensin lagi ya di sini ranging lagi guys. Kayak konsolidasi gitu baru dia next ke atas gitu kan. Jadi untuk besok si bumi ini ya harus dipantau juga sih area 288 270. Baru kita lihat di Broksum ya. Untuk Broksum saat ini oke sih, broker actionnya big accumulation. Dan di sini yang buyback tuh enggak buyback sih, buy lagi gitu. Maksudnya ngebuy lagi si AK nih. Kemarin tuh AK tuh nggak ada pembelian, sedangkan si YU CGS ini tetap jual gitu. CGS internasional tetap ditampungnya sama AK gitu, dan AK menjadi top buy-nya untuk hari ini. Ya menurut saya sih oke. Tinggal dilihat aja nanti besok apakah dia bisa break atau enggak gitu. Kalau misalkan yang nggak bisa break ya mungkin dia balik lagi ke bawah gitu ke 222 gitu. Nah kalau misalkan balik lagi ke sini gimana bang? Ya udah beli lagi. Kalau saya sih gitu. Kalau misalkan saya udah punya barang beli di sini gimana bang? Ya pasang stop loss di 238 lah. Menurut saya udah oke pasang stop loss 238. Kiranya dia turun ke bawah ya boleh beli lagi gitu. Itu sama aja kayak average down tapi tanpa tambah modal gitu guys. Oke, sekian aja untuk quick update-nya bumi. Jangan lupa subscribe dan komen. Untuk yang mau join grup silakan ya. Tinggal komen aja di bawah, nanti kita kasih linknya atau nanti linknya kita kasih di deskripsi. See you next time again. Goodbye.